Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Dianata dengan nomor NIM 2119118. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Mutamam, MED, selaku dosen pengampu mata kuliah Total Management Quality atau TQM kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab yang ada pada materi ataupun buku e-book yang dikirimkan oleh Bapak dosen, yaitu materi mengenai kepuasan pelanggan. Namun sebelum kita memasuki materi kepuasan pelanggan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu TQM. Nah, memang di dalam perguruan tinggi negeri ataupun swasta khususnya itu sudah ada makul atau mata kuliah TQM. Karena memang betapa pentingnya TQM terutama bagi calon pendidik. Karena calon pendidik ini nantinya akan terjun dalam suatu lembaga pendidikan, di mana dalam suatu lembaga pendidikan tentunya terkadang ada suatu kasus atau peristiwa yang harus diselesaikan menggunakan manajemen ataupun total quality management atau TQM. Maka dari itu tentunya calon pendidik ataupun pendidik yang sekarang statusnya sudah mengajar, sudah mendidik di suatu lembaga pendidikan, alangkah lebih baiknya mengetahui dan diharapkan mampu mengimplementasikan atau menerapkan dalam dunia pendidikan. Karena TQM sendiri itu ruang lingkupnya, cakupannya sangatlah luas. Ada pengertiannya, ada pengertian TQM, kemudian ada apa itu kepuasan pelanggan, kemudian sejarah TQM. Untuk sejarahnya sendiri itu sangatlah panjang ya, butuh proses sehingga makul TQM ini bisa masuk dalam perguruan tinggi. Memang dahulu itu tidak ada makul TQM, tetapi para ahli sepakat merumuskan bahwa TQM ini sangatlah dibutuhkan bagi kalangan mahasiswa di jurusan tertentu. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menerangkan mengenai pengertiannya TQM. Pengertian TQM ataupun MMT yang ditulis oleh Edward Salis dalam bukunya yang berjudul Total Quality Management in Education. Beliau itu menjelaskan pengertian TQM yang pertama itu TQM ataupun MMT merupakan sebuah sistem yang dimaksudkan untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan yang secara ekonomis yang memuaskan persyaratan atau permintaan pelanggan. Jadi semisal kalau kita implementasikan dalam suatu lembaga pendidikan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa TQM itu sistem yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi barang ataupun jasa. Di sini ada dua kata yang perlu digarisbawahi. Yang pertama itu ada produksi barang, jadi yang dihasilkan itu barang dan juga jasa. Seperti itu. Untuk barang sendiri contohnya ketika seorang itu mengeluarkan ataupun memproduksi sebuah produk, maka yang dihasilkan itu dinamakan produksi barang, seperti itu. Nah, berbeda ketika TQM itu diimplementasikan dalam dunia pendidikan, maka yang dihasilkan itu jasa. Jasa apa? Jasa guru itu mengajar kepada siswanya, apakah nantinya
guru tersebut bisa mengimplementasikan, kemudian siswa itu bisa menyerap, sehingga antara siswa kemudian orang tua itu saling sama-sama menguntungkan. Guru itu berusaha untuk memberikan materi dan siswa itu berusaha untuk menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Jadi ketiga aspek ini juga sangat penting dalam proses seseorang itu menuntut ilmu. Yang pertama ada siswa, kemudian orang tua dan guru. Ketiganya harus sama-sama ikhlas, harus sama-sama ridho, seperti itu. Nah, kemudian pengertian TQM yang lain itu ada yang mengatakan bahwa TQM atau MMT itu merupakan perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Nah, memang dalam TQM atau MMT tentunya harus ada teamwork ataupun kerjasama. Dengan tujuan apa? Ketika kerjasama itu sudah berjalan, sudah sesuai, sudah dijalankan dengan baik dan benar, maka produk ataupun jasa yang dihasilkan tentu juga akan memberikan kepuasan pelanggan tersendiri. Seperti itu. Nah, kemudian dari segi produktivitasnya, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi bahwa barang atau jasa yang dikeluarkan itu memiliki keunggulan ataupun keistimewaan. Jadi ini merupakan tantangan bagi produsen itu sendiri ataupun pendidik agar bisa menghasilkan. Kalau misal di produsen itu menghasilkan barang yang sesuai yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, kalau pendidik bisa menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah dengan berpedoman TQM tadi. Karena TQM sudah dijelaskan ya dari awal bahwa TQM itu sangatlah penting, seperti itu. Kemudian juga ada pengertian lain. Ini memang banyak pengertiannya. Untuk pengertian yang ketiga ini mengatakan bahwa MMT ataupun TQM merupakan falsafah dan metode yang membantu institusi untuk mengelola perubahan dan menentukan agenda atau kegiatan yang berkaitan dengan tuntutan baru pelanggan yang secara bertubi-tubi mendesak. Nah, jadi itu tadi pengertian mengenai MMT atau TQM. Setelah ini kita akan beranjak mengenai kepuasan pelanggan. Dalam sebuah MMT atau TQM tentunya memiliki unsur-unsur tersendiri. Yang pertama bisa adanya produsen, kemudian juga adanya pelanggan. Pelanggan ini merupakan faktor ataupun penentu sukses atau tidaknya MMT atau TQM. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kepuasan pelanggan. Apa sih itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan merupakan muara dari bisnis MMT. Mutu atau produk jasa perlu selalu ditingkatkan untuk memenuhi bahkan melampaui kepuasan pelanggan. Nah, kegagalan memenuhi kepuasan pelanggan ini berarti kegagalan penerapan MMT. Jadi memang benar ya bahwa ketika kepuasan pelanggannya itu menurun, maka itu akan menentukan tingkat rendahnya MMT yang kita kelola, seperti itu. Nah, berbeda ketika pelanggan tersebut memiliki daya tarik tersendiri untuk produk kita ataupun jasa, maka otomatis akan bisa mendongkrak mutu dari produk atau jasa yang kita kelola atau yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, maka dari itu ada beberapa
poin yang harus kita pelajari bersama mengenai kepuasan pelanggan ini. Yang pertama itu ada pengertiannya, kemudian cara pandang terhadap pelanggan, bagaimana cara kita memiliki persepsi yang baik apa itu kepuasan pelanggan, bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, dan berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan, seperti itu. Yang pertama itu pengertian pelanggan dan siapa pelanggan kita. Jadi harus tahu pelanggan itu apa agar bisa mengetahui bahwa untuk mencapai kepuasan pelanggan kira-kira apa yang harus dilakukan, seperti itu. Lanjut, pengertian pelanggan. Secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi pelanggan itu orang yang membeli ataupun orang yang menggunakan produk atau jasa. Contohnya kalau membeli itu berarti kan yang dihasilkan itu barang. Kalau misal jasa berarti kayak tadi guru, pendidik, itu yang dihasilkan itu jasa. Nah, dalam konteks MMT sendiri, pelanggan merupakan semua pihak yang menerima jasa dan produk yang kita hasilkan, seperti itu. Jadi semua orang yang bisa menerima produk atau jasa yang kita hasilkan. Pelanggan dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada pelanggan internal dan juga yang kedua ada pelanggan eksternal. Pelanggan internal dan pelanggan eksternal ini tentunya berbeda ya, dari penyebutkan katanya juga beda dan maknanya tentu akan berbeda. Pelanggan internal, dari kata in itu artinya dalam, maka pelanggan internal dapat diartikan bahwa semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di suatu institusi. Sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar instansi jasa, penghasil jasa atau produk. Nah, contohnya apa? Kalau pelanggan internal itu kan tadi yang ada di dalam sebuah institusi. Contohnya ya berarti kalau di suatu lembaga pendidikan ada siswanya, guru, kemudian staf, TU, dan lain sebagainya. Nah, kalau eksternalnya apa? Eksternalnya berarti kan yang di luar. Contohnya seperti orang tua, kemudian lingkungan atau masyarakat sekitar. Nah, kemudian ada lagi dalam konteks pendidikan, siswa dapat dikategorikan dalam pelanggan internal seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kalau lingkungan masyarakat itu masuk ke dalam eksternal. Namun di sisi lain, siswa itu dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal bila mana mereka pasif hanya menerima begitu saja. Jadi ketika siswa itu langsung menerima tanpa menggunakan atau memiliki argumen yang kuat, itu termasuk dalam pelanggan eksternal karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk menguatkan pendapatnya, seperti itu. Nah, berbeda ketika siswa tersebut mampu mengeluarkan pendapatnya, kemudian mampu mengkomunikasikan keinginannya seperti apa, itu termasuk ke dalam pelanggan internal, seperti itu. Namun dari pelanggan internal dan juga eksternal ini juga ada yang mengatakan ada pelanggan internal primer dan pelanggan internal sekunder. Artinya apa? Artinya pelanggan internal primer adalah siswa. Contohnya, manakala siswa tersebut berperan aktif dalam suksesnya penerapan MMT. Kemudian kalau pelanggan internal sekunder adalah kepala sekolah dan staf, dan pelanggan internal tersier dapat jadi satpam, jadi penata prasarana sekolah, seperti itu. Nah, terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah, khususnya siswa, yang tidak hanya sekedar
terlibat transaksi jual beli sebagaimana seperti di toko, pasar, swalayan, supermarket atau lainnya, tapi siswa yang disertai dengan semangat meningkatkan diri dalam ranah pengetahuannya, kemudian keterampilan, sikap seperti itu. Demikian juga untuk pihak sekolah sebagai penyedia jasa sehingga dapat jadi tidak terlalu memperhatikan untung rugi, namun ada semangat dan bimbingan secara profesional untuk meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya, sehingga terminologi pelanggan untuk siswa banyak pihak mengusulkan untuk diganti dengan klien. Nah, ini jadi ada perbedaan penyebutan ya, yang tadi pelanggan internal kemudian eksternal, namun diganti dengan status klien seperti itu. Tapi menurut Joseph mengatakan dalam konteks MMT, sedang manajer harus fokus dengan pelanggan, baik itu pelanggan eksternal maupun pelanggan internal seperti itu. Nah, jadi tantangan terberat dari pelaksanaan MMT itu adalah komitmen pimpinan puncak dan pimpinan menengah untuk mendelegasikan sebagian peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini tentunya tidak mudah karena cara pandang umumnya itu pimpinan tersebut merasa akan kehilangan sebagian kekuasaan mereka. Dalam manajemen MMT itu harus dihindari one man or woman show. Perlu ada pendelegasian sebagai wujud dari manajemen partisipatif yang merupakan salah satu nilai penting dalam MMT. Nah, pimpinan umumnya tidak menyadari bahwa pendelegasian dengan rincian yang jelas dan fasilitasi yang memadai itu akan menjadi pemberdayaan bagi penerima delegasi, dan keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut akan menumbuhkan kepuasan, kemudian kepercayaan diri, dan yang lebih esensial adalah pengakuan terhadap yang menerima delegasi. Nah, kemudian peran dalam fungsi pimpinan pada cara pandang ataupun paradigma kontemporer. Pimpinan adalah pelayanan atau lebih tepatnya pemasok bagi semua warga atau pihak yang menerima hasil kerja atau produk darinya. Jadi semua warga atau pihak yang menerima hasil kerja atau produk itu dinamakan dengan pimpinan adalah pelayanan. Jadi harus dilayani seperti itu. Nah, untuk dapat merealisasikan, mengimplementasikan prinsip ini, maka pimpinan puncak dan menengah perlu merubah paradigma struktur organisasi terbalik seperti itu. Nah, memang ya kepuasan pelanggan ini tadi kan sangat berpengaruh bagi keberhasilan atau tidaknya suatu lembaga pendidikan. Bayangkan jika pelanggan tersebut sudah menerima jasa yang kita tawarkan, sudah menerima produk yang kita hasilkan, tapi pelanggan tersebut tidak puas, maka secara otomatis dapat menjadikan turunnya performa suatu lembaga pendidikan ataupun perusahaan. Maka dari itu, bagi seorang produsen ataupun kalau menghasilkan jasa itu contohnya guru atau pendidik, maka harus sebisa mungkin mengoptimalkan potensi dirinya agar bisa menerapkan MMT, bagaimana mengelola MMT, penerapan MMT di suatu lembaga pendidikan agar lembaga pendidikan yang kita tempati ataupun produk yang kita hasilkan itu bisa diterima di masyarakat luas, dan juga khususnya bisa diterima di ruang ataupun internalnya sendiri. Misal internal di lembaga pendidikan berarti siswa itu bisa diterima oleh siswanya dengan baik karena contohnya mungkin kualitas dari pendidik tersebut, kemudian sarana prasarananya, kemudian juga
bisa jadi pelayanan yang diberikan. Nah, guru tersebut juga harus bisa menguasai metode-metode dalam proses pembelajaran. Nah, dalam penentuan metode ini juga harus disesuaikan dengan karakter peserta didik. Maka dari itu, tantangan terbesar seorang guru itu harus bisa mengetahui karakter peserta didik. Oh, misalnya di kelas ini peserta didiknya itu pintar-pintar, maka ya buat metode yang memang tidak membosankan untuk peserta didik yang metodenya itu misalnya lebih tinggi dari metode biasa yang diajarkan pada kelas-kelas biasa yang di bawahnya, seperti itu. Selain itu juga media ataupun alat itu juga harus diperhatikan bagi pendidik. Medianya apa? Kalau di zaman sekarang itu kan banyak ya media pembelajaran yang bisa kita gunakan, tidak hanya berpacu pada apa biasanya medianya spidol, cuma papan tulis, cuma menulis itu kan tidak. Karena di zaman sekarang itu eranya era digitalisasi, dimana dalam era tersebut memang banyak menggunakan teknologi-teknologi seperti kalau media pembelajaran ini dengan menggunakan e-modul bisa, kemudian diktat bisa, kemudian cari referensi-referensi lain seperti YouTube itu bisa dimanfaatkan karena kan zaman digital, jadi memang serba mudah. Nah, kemudian lanjut poin selanjutnya itu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, sebagaimana jelaskan tadi bahwa institusi itu mempunyai pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Masing-masing pelanggan ini punya kebutuhan yang berbeda. Jadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal ini sebisa mungkin itu porsinya harus seimbang. Jadi misalnya internalnya bagus, internalnya itu merasakan puas akan lembaga pendidikan yang ditempati ataupun barang yang dihasilkan, barang yang dipakai itu puas, maka juga dari eksternal itu juga harus mendukung, sama-sama puas, seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal itu khususnya satuan pendidikan itu siswa, kemudian orang tua, kemudian satuan pendidikan kelanjutan yang lebih tinggi, masyarakat pengguna lulusan, dan pemerintah. Jadi dari semua kebutuhan pelanggan eksternal ini harus sama-sama mendukung, memiliki peran penting bagi tercapainya suksesnya penerapan MMT. Nah, kemudian kebutuhan siswa dan orang tua itu umumnya kan bagaimana mereka setelah lulus dapat bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena memang mindset atau cara pandang orang tua, biasanya tujuan orang tua itu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi itu tidak lain ya agar anaknya itu memiliki intelektual yang tinggi dibanding orang tuanya, agar bisa mencari pekerjaan yang nyaman, yang enak, yang sesuai, seperti itu. Jadi tidak hanya menganggur di rumah, tapi bisa mengoptimalkan potensi atau semua skill yang dimilikinya untuk ataupun berkontribusi kepada masyarakat luas, seperti itu. Nah, kemudian semua kebutuhan pelanggan ini harus dibuktikan bahwa lulusan mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan baik. Kebutuhan pelanggan ini harus terakomodasi dalam kurikulum di satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu harus mengumpulkan informasi dari mereka. Caranya gimana? Caranya bisa jadi kalau di suatu lembaga pendidikan diadakan sosialisasi dengan mendatangkan para orang tua, atau di situ nantinya membahas diskusi kecil, bahas ataupun bertanya jawab bagaimana kualitas SDM di sekolah tersebut, diadakan diskusi apakah orang tua siswa itu sudah puas dengan layanan, dengan
kualitas dengan sarana prasarana yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tersebut, atau malah sebaliknya. Jadi ini ada komunikasi dua arah, dimana komunikasi ini harus menangkapnya itu harus sama ya, maknanya itu harus sama. Karena kalau ketika komunikasi itu tangkapannya, makna yang ditangkap itu berbeda, maka itu tidak dinamakan komunikasi. Jadi harus ada tembungan seperti itu. Nah, kemudian untuk hal ini siswa lebih dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal. Karena apa? Karena ya tadi mereka itu siswa berperan aktif, berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan, bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja di perusahaan-perusahaan ternama seperti itu. Nah, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelanggan internal. Bagaimana sih caranya agar kita tahu, agar kita bisa mengetahui apa kebutuhan pelanggan internal? Nah, itu adalah siswa sedang yang sekunder adalah staf atau karyawan. Siswa itu merupakan pelanggan internal primer. Nah, kemudian caranya apa sih caranya? Dengan bisa menanyakan, pihak sekolah itu bisa menanyakan kepada siswanya apa sih yang siswa ataupun peserta didik itu butuhkan dalam waktu sekarang ataupun dalam waktu jangka panjang misalnya. Nah, biasanya dari situ peserta didik akan mengemukakan pendapatnya, misalnya, oh ruangannya kurang AC pak, oh ruangannya kok panas, berarti harus beri kipas angin atau AC. Kemudian misalnya ini kok mejanya sudah rusak, harus diganti nih. Maka dari itu pihak sekolah itu harus peka ya, harus peka apa yang disuarakan oleh peserta didiknya. Jadi tidak boleh asal-asalan, nggak apa-apa peserta didik itu mengemukakan pendapat tapi tidak ada tindak lanjut dari pendapat peserta didik yang dilontarkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Nah, informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kontak saran, angket, FGD, workshop, dan studi pelacakan perlu dikelompokkan. Kemudian setelah dikelompokkan itu dianalisis dan disimpulkan. Prosedur ini sebaliknya dilakukan oleh suatu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan mempunyai anggota dari unsur sekolah, komite sekolah, dan wakil masyarakat yang peduli terhadap peningkatan mutu sekolah. Jadi semisal datanya dari pelanggan-pelanggan itu sudah dikumpulkan, misalnya diberi angket ataupun lewat tadi seminar, kemudian dikelompokkan, misalnya 5 orang ini berpendapat bahwa lembaga pendidikan di sekolah A misalnya itu sudah baik. Nah, kemudian kelompok lain, 5 orang lain itu berpendapat bahwa lembaga pendidikan di sekolah A ini kurang baik dan yang C itu tidak baik. Nah, dari situ dapat dianalisis setelah dikelompokkan berdasarkan persamaannya tadi itu misalnya baik, kurang baik, dan tidak baik itu, maka dikelompokkan dan dianalisis mengapa sih kok ini memilih baik. Oh, karena memang kayaknya SDM yang kita keluarkan itu bagus-bagus contohnya. Kemudian kurang baik, oh misalnya sarana prasarannya memang kurang memadai di sekolah tersebut, ataupun tidak baik karena kualitas gurunya itu yang kurang atau lain sebagainya. Jadi harus dikelompokkan, kemudian dianalisiskan dan disimpulkan. Nah, setelah disimpulkan bagaimana tindak lanjutnya harus dilakukan seorang pemimpin ataupun tim aparatur sekolah itu untuk membenahi berbagai persoalan-persoalan agar para orang tua itu merasa puas anaknya disekolahkan di lembaga sekolah tersebut. Mungkin seperti itu. Kemudian mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Acuan utama program sekolah adalah kurikulum, namun perlu ditekankan bahwa tidak semua kurikulum itu harus dijalankan di sekolah tersebut. Karena apa? Karena terkadang ada sekolah yang memang tidak mampu untuk menerapkan kurikulum tersebut karena contohnya misalnya itu peserta didiknya kurang ataupun tidak
dapat mengikuti ketika kurikulum tersebut diimplementasikan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, maka dari itu, bagi seorang kepala sekolah ataupun stakeholder yang ada di lembaga pendidikan tersebut harus menganalisis, oh sekolah kami kok sudah layak ini kalau misalnya kurikulumnya diganti sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah ataupun Kemendikbud, ya maka diganti. Tapi kalau misalnya tidak sesuai ini karena terlalu memberatkan, sedangkan peserta didik ini belum mampu kayaknya, maka tidak perlu dijalankan. Jadi kondisional saja. Tetapi sebisa mungkin untuk meningkatkan kualitas ataupun keprofesionalan dari sekolah tersebut, harusnya itu para stakeholder berupaya mengoptimalkan, kemudian perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.